Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Alur Cerita Buku Harian Seorang Istri untuk bocoran nanti malam episode 23 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di rumah Buana si Brokok Roni dijual lagi di kamar. Dia juga kepikiran sama apa yang dikatakan oleh si Nurul Tunjung si alias si Lenatel. Lalu dia menelepon pihak KUA dan di sini dia juga ngomong ke pihak KUA bahwa dia akan merubah nama si Kevin sama dirinya. Berarti dia yang mau nikah sama si Priska. Pas sudah dia menelpon, dia juga sangat senang. Dia juga langsung jujungkelan. Saking senangnya dia akan punya istri dua. Dia tidak sadar lagi jujungkelan di belakang si Priska si Livia ya istrinya yang mendengarkan pembicaraan dia. Si Livia juga sangat marah kepada si Brokok Roni. Lalu si Brokok Roni juga dia sangat kaget tiba-tiba istrinya datang, tapi dasar si Brokok ini dia bisa meluluhkan si Livia. Lalu di episode selanjutnya terlihat di sini Nana sama Dewa juga sampailah ke sebuah taman dan di sini Dewa juga sudah mengasih tahu dan Nana juga mengajak Dewa untuk pergi ke rumah sakit untuk menanyakan kepada dokter. Di sini juga Nana juga ngomong kepada Dewa sambil dia ngelus-ngelus pipinya. Kita ke dokter menanyakan bahwa bisa saya disembuhkan apa enggak, kata Nana kepada dokter. Singkat cerita di sini juga Dewa sama Nana juga pergi ke dokter. Di sini Nana juga sama Dewa juga konsultasi sama dokter. Nana juga menanya kepada dokter, apakah penyakit saya ini bisa diobati dok, kata Nana sama Dewa. Dewa juga dia nanya kepada dokter sama kayak Nana. Lalu di sini dokter juga ngomong kepada Nana sama Dewa, itu bisa pak, kata dokter. Tapi obatnya mahal dan adanya di Singapura, kata dokter. Itu juga Pak Dewa sama Bu Nana harus pesan obat itu, kata dokter kepada Dewa. Lalu Dewa juga sudah mendengar berita dari dokter. Dia juga ngomong dalam hatinya, saya harus pesan obat itu walaupun berapa juga saya akan beli demi istri saya, kata batinnya Dewa. Lalu di sini Nana juga dia sudah dari rumah sakit langsung pulang. Pas sampai ke rumah di sini dia sangat kaget. Dia juga sangat kaget karena si Nurul Tunjung si para Buana dia menyumpahi Nana. Lalu di sini juga dia ngomong kepada Dewa sama Nana. Pas Bu Para dia menyumpahi Nana, Nana juga sangat kaget dan dalam batinnya dia ngomong, dari mana Mama Para tahu saya punya penyakit berat kayak gini, kata batinnya Nana. Tapi di sini Dewa juga kaget dan dia juga ngomong kepada mamanya, kenapa mama itu menyumpahin istri saya Nana, kata Dewa kepada Nana sambil dia juga geram kepada para Buana ibunya. Lain lagi di sisi lain di tepi danau, di sini Pak Fajar juga yang lagi galau. Tiba-tiba datang lagi Mbak Nurani, dia menghampiri Pak Fajar. Lagi-lagi dia juga menanyakan uang yang 5M itu. Di sini Pak Fajar juga dalam batinnya dia ngomong, saya tidak mungkin meladeni perempuan ini, mendingan saya tinggalin pergi, kata Pak Fajar dalam hatinya sambil menatap mukanya Mbak Nurani yang dia lagi ngomong masalah uang 5M itu. Singkat cerita dia juga pergi ke kantor saya Nana, ke kantornya. Gak lama kemudian datang lagi di sini Mbak Nurani menghampiri Pak Fajar dan Pak Fajar juga dia sangat marah kepada Mbak Nurani. Saya tidak butuh bantuan dari siapapun, apalagi itu dari kamu, kata Pak Fajar sambil menunjuk-nunjuk. Lain lagi di sisi lain Dewa. Di sini paketan juga pesanan Dewa juga obat untuk Nana juga telah tiba. Dewa di sini tidak sadar pas dia menerima paketan bahwa di sisi lain ada yang memperhatikan dirinya. Ternyata itu adalah si alias si Hileud Bulu, si Hileud Atel sama si Kehet Gavin. Lalu si alias si Hileud Atel juga di sini ngomong kepada si Kehet Gavin, saya penasaran Pak Gavin, apa yang dipesan sama Dewa itu, paketan apa itu? Saya tambah penasaran, kita harus bisa mengambilnya, kata si Nurul Tunjung si alias si Hileud Atel kepada si Kehet Gavin. Itu benar Alia, kata si Kehet Gavin. Di sini juga si Ken Kevin juga dalam batinnya, saya harus minta bantuan kepada si Ketoni untuk menghadang mobilnya Dewa untuk mengambil paketan itu. Lalu di sisi lain di sini Dewa juga dia sudah menerima paketan itu dari orang itu dari Singapura. Dari Singapura dia juga langsung pergi. Tapi di tengah perjalanan di sini Dewa juga mobilnya dipepet oleh rombongan bermotor. Tidak lain itu adalah rombongannya si Ketoni yang disuruh oleh si Kehet Kevin sama si Nurul Tunjung si alias si Hileud Atel.
Lalu mobil Dewa juga dihadang dan di sini Dewa juga langsung turun dan terjadilah perkelahian antara Dewa dikeroyok oleh anak buahnya si Tony. Di sini Dewa yang lagi melawan anak buahnya si Tony, dan si Tony sama anak buahnya yang satunya dia masuk ke mobilnya Dewa. Lalu si Tony juga dia mau mengambil Nana dan yang satunya mengambil tas yang ada di depan di dekat Nana. Lalu Nana juga dia ngomong kepada si Tony, "Kamu mau apa Tony? Kamu jangan macam-macam," kata Nana kepada si Tony. Lalu di sini juga obat yang tas yang ada di pinggirnya Nana juga dan obat paketan dari Singapura juga bisa diambil oleh anak buahnya si Tony dan dikasihkan kepada si Nurus Tunjung si Alia si Latel. Lalu si Alia juga membukanya. Lalu si Alia si Latel dia sudah membuka paketan Dewa itu, ternyata dia juga ngomong kepada si Kevin, ternyata ini adalah obat untuk Nana, obat kanker darah, berarti Nana itu punya penyakit sangat berat, kata si Nurul Tunjung si Alia si Latel kepada si Kevin. Lalu si Kevin juga dia ngomong kepada si Alia si Latel, "Kita tinggal liatin ke penderitaan mereka," kata si Kevin kepada si Alia si Latel. Lalu di sisi lain Dewa juga bisa mengalahkan anak buahnya si Tony dan di sini anak buahnya si Tony juga dia kabur dari tempat itu. Pas dia sudah kabur, Dewa juga di sini menyelamatkan Nana dari si Tony, tapi paketan obat dia tidak ada karena diambil oleh anak buahnya si Tony, dikasihkan kepada si Alia si Latel. Lalu si Alia si Latel juga sama si Kevin juga sudah mendapatkan obat itu, paketan dari Singapura, obat untuk Nana. Dia juga langsung pergi dari tempat itu. Saking dia senangnya dia juga tertawa terbahak-bahak. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 23 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus ngabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.